ini biasa kami lakukan di akhir Pesparale. Setelah penyelenggaraan selesai, lomba selesai, hari terakhir kami kumpul untuk melakukan musyawarah. Musyawarah itu pertama hal-hal yang harus dibicarakan secara tuntas. Tapi yang paling utama di musyawarah adalah memilih tempat kegiatan berikut. Tuan rumah namanya. Nah, Pesparale 14 Kerom, kita orang ini pas sudah ada daerah otonomi baru tingkat provinsi. Karena itu saudara lihat di lambang sini, ini 6 provinsi. Makanya kami bilang Setanah Papua. Karena kesepakatan di musyawarah Kaimana dan Timika waktu Pesparale 13, 13, kami tetap Setanah Papua. Tapi ketika 2 tahun lalu mulai dengan DOD, maka di musyawarah ini pergumulan kita. Apakah kita tetap Setanah Papua atau seperti apa? Ini mereka masuk di komisi-komisi. Karena itu undangan termasuk Papua Barat, LPPD Papua Barat, LPPD Papua Barat Daya juga kami undang. Kanwil Kementerian Agama yang ada di Papua Barat kami undang tapi tidak dapat tiket jadi. Kira-kira begitu itu. Karena itu sekarang kami bahas teristimewa untuk per provinsi, tuan rumah dari provinsi masing-masing di mana. Yang kedua, bagaimana Setanah Papua masihkah kita pertahankan atau seperti apa? Karena kalau Setanah Papua kita tahu setelah 42 kabupaten kota, 40 atau 42. Ada wacana bahwa per provinsi dan kita akan gilir setelah provinsi melakukan Pesparale masing-masing, lalu setelah itu apakah setiap 4 tahun kita akan buat Setanah Papua. Musyawarah 2004 di Kabupaten Kerom telah disepakati bahwa untuk provinsi Papua tuan rumah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk provinsi Papua Selatan tuan rumah Kabupaten Bovendigul. Untuk provinsi Papua Tengah tuan rumah Kabupaten Nabire. Dan untuk provinsi Papua Pegunungan tuan rumah Wamena Wijaya. Sedangkan untuk provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, mereka telah menetapkan pada waktu mereka bertemu di Sorong. Berhubung satu dan lain hal, mereka tidak sempat hadir ya di sini. Sedangkan untuk Pesparale 15 Setanah Papua tadi disepakati akan dikonsultasikan dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah sesuai dengan kesepakatan kita mau ke Papua Tengah untuk Setanah Papua. Nanti kami akan koordinasikan lewat pemerintah Kabupaten Nabire dan LPPD yang ada di Papua Tengah bersama LPPD Provinsi. Mereka akan lapor di gubernur, lalu berita itu baru menjadi keputusan. Sedangkan untuk hasil ini kami juga akan menyampaikan kepada seluruh LPPD Setanah Papua. Terima kasih. Tambahkan saja bahwa di Kerom ini kepanitiaan ini sebetulnya mereka mau melambangkan apa yang kita sebut dengan walau kita berbeda secara iman atau kita tidak akan pernah bersaudara secara iman, tapi dalam kemanusiaan kita harus bersaudara. Dan itu terlihat di Kerom melalui Pesparale 14. Yang jadi panitia saudara-saudara kita dari Muslim, dari Hindu dan Buddha. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang berikut musda ini terkait dengan amanat Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2005 pasal 32. Itu terkait dengan penetapan tuan dan nyonya rumah untuk 2027. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua DPD tadi, mereka evaluasi hal-hal yang sifatnya teknis, tapi juga dalam percakapan di komisi itu
sampai menentukan kesiapan Pemda mendukung. Kalau misalnya ada kabupaten bersedia, maka kesiapan Pemda seperti apa, dan itu akan dipresentasi nanti sebelum pleno. Misalnya kandidat kabupaten tertentu, mesti ada Pemda hadir dan mempresentasi. Kalau bersedia di 2027, kesiapan seperti apa, infrastruktur, biaya dan macam-macam, itu akan harus. Dan ini yang sementara didiskusi di 6 komisi. Mereka dalam itu. Yang berikut, seperti yang telah disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa dari sisi pemerintahan kita sudah terbagi habis 6 provinsi. Nah, kita berharap di dalam nyanyian gereja kita tetap jadi satu, Tanah Papua. Nanti modelnya seperti apa? Apakah kumpul 2 tahun sekali setelah tiap provinsi menyelenggarakan, atau 4 tahun sekali? Sedang didalami nanti dalam diskusi di komisi. Tapi kita tetap berharap tetap jadi satu Tanah Papua. Lambang ini jadi apa ya, beban moral kita bahwa untuk menjaga sesuatu yang sudah dipisah agak berat. Tapi itu yang sementara teman-teman. Dari percakapan tadi mereka ingin jadi satu, tapi formulanya seperti apa? Ini yang sementara. Saya pikir itu tambahan dari saya. Kementerian Agama sebagai instansi teknis tetap memberi dukungan. Memang dari sisi penganggaran, sumber anggaran kami dari APBN, dan itu sangat terbatas. Tapi kita terus berjuang dari waktu ke waktu untuk LPPD, entah itu 3 provinsi, kabupaten dan kota, itu tetap dianggarkan. Ya. Kita berharap kalau pemerintah daerah memberi support, itu akan sangat baik. Barangkali itu yang dapat saya tambahkan.